Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. I want to ask you, how are you today? I'm fine. Thank you. I am fine too. Okay, baiklah. I want to know about your information today. Okay? Ada siswa ibu yang tidak hadir hari ini? Ada. Okay. Who is she? Siapa dia? Najwa. And then? Siapa lagi? Najwa. Siapa lagi? Jaswan. Hanya satu orang? Oke. Kenapa nggak hadir Najwanya? Nggak tahu. Tidak ada information? Any information about him? Najwa is a girl. Yes? Ya? Najwa adalah perempuan. Ya kan? Ya, laki-laki. I'm so sorry because you are new student here. Okay. Najwa sick or absent? Sakit apa absen? Apa alpana? Mungkin Najwa berhalangan, tidak ada seseorang yang datang kemarin untuk mengkabarinya. Kita doakan Najwa untuk pertemuan selanjutnya bisa berkumpul dengan kita semua. Nah, sebelumnya seperti biasanya kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk keberkahan ilmu kita yang kita belajar hari ini. Ayo Fadli, kamu yang jadi imamnya hari ini. Sekali ya nak ya. Oke teman-teman, mari kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu setelah baca kitab. Oke, good job. Oke. Alhamdulillah Again and again, ya, saya mau tahu lagi ini. Nah, how do you feel today? Apa yang kamu rasakan hari ini, nak? Happy? Ada tidak siswa ibu? Any student not happy today? Ada siswa ibu yang tidak feel happy hari ini? Yang tidak merasa bahagia? No. Jadi all of you happy? Happy. Alhamdulillah. Okay, stand up. Jadi untuk lebih bersemangat, coba tarik nafas dalam-dalam dengan hidung, buang lagi, buang lagi, buang again. Oke, stop. Sudah nyaman? Sudah bahagia ya? Oke, sekarang kita ice breaking dulu untuk lebih nyaman lagi, ya. Untuk lebih nyaman lagi kita ice breaking. Nyanyi dulu sekali, ya. Oke. Kita nyanyi How Are You seperti biasanya. 1, 2, 3. How are you everybody? How are you everybody? How are you everybody? I am fine, I am good, I'm very well today. How are you everybody? How are you my children? How are you everybody? How are you today? I am fine, I am good, I'm very well today. Okay, clap your hands. Sit down. Okay. Nah, sebelumnya, before we are going to continue for the next material or subject today, I want to ask one question for you. Saya ingin bertanya satu pertanyaan. Do you remember about the last material? Masih ingat materi kita sebelumnya, Nak? Masih. Apa ya? Tadi apa? Subjek. Tentang subjek. Subjeknya ada berapa, Nak? 7. Ada 7.
bisa. Jadi untuk materi hari ini, apa sih hubungannya materi yang lalu dengan hari ini? Tentu di dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Inggris kita sebut dengan sentence. Sentence itu adalah kalimat. Tanpa subjek, kalimat tidak akan terbentuk. Understand? Understand? Yes. Understand? Nah, subjek yang 7 tadi kita tidak bisa mengarang, writing, composition, mengarang, tidak bisa membentuk suatu line atau paragraf, ya. Nah, kita lihat di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang do you know who is he? Tahu siapa dia? Tahu. Siapa ya? Oki Setiana Dewi. Oki Setiana Dewi itu is famous in Indonesia, sangat terkenal di Indonesia ya kan? Ya. Oke. Nah, untuk apa kita belajar tentang descriptive text? Pasti ada tujuannya, ya? Ada tujuan? Ya. Ada tujuannya. Apa tujuannya di sini? Nah, ibu akan jelaskan di sini. I want to explain about the goal of descriptive someone. Tetapi topik ini tentang menjelaskan tentang seseorang, ya, tentang seseorang. Tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi bagaimana struktur teks deskriptif. Satu tujuannya, ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menulis teks deskripsi di dalam kelompoknya, ya. Menulis. Kemudian yang ketiga, siswa sanggup mengakomodasi gaya belajar visual, kinestetik, dan audio. Nah, ketiga tujuan tersebut harus tercover di hari ini, harus bisa kita, harus sampai. Nah, setiap pembelajaran ada tujuannya. Mungkin kita belajar tanpa tujuan, itu that is impossible. Oke? Nah, sekarang kita lihat biar kita sampai kepada goalnya. Satu, kerja di dalam in your group sebentar lagi, ya. Yang pertama ada namanya text descriptive someone. Kita pilih hari ini teks deskriptif itu menggambarkan atau menjelaskan secara detail. Detail yang dimaksud itu jelas. Nah, tentang apa Ibu? Boleh tentang benda, ya. Boleh tentang hewan atau animal, boleh tentang someone atau people, tentang seseorang. Nah, untuk hari ini kita pilih tentang descriptive text about someone, tentang seseorang. Siapa seseorang yang kita maksud di sini? She is. Siapa? Coba baca semua. Oki Setiana Dewi. She is Oki Setiana Dewi. Dia adalah Oki Setiana Dewi. All of people of Indonesia know about her. Ya, semua orang di Indonesia tahu tentang Ustaz Oki. Ya, nah di sini udah tahu nih, udah jelas nih materi kita yang lampau apa hubungannya. Hari ini langsung kita kaitkan. Beliau ini perempuan, kata gantinya she. Nah, ini namanya subjek. Ulang sedikit, ya. Kita ulang sedikit. Nah, dalam belajar teks deskriptif someone, yang pertama ada yang namanya identification. Identification. Apa tuh, Bu? What is the identification? Nah, punya identifikasi. Apa itu? Pasti ingin tahu. Ada yang tahu apa identifikasi? Any student know about identifikasi? Sekarang kemana? Berdiri di sini. Berani dong. Harus lega. Ya, kembali. Harus ada 2 orang yang ada di rumahnya atau di standnya. Ya, nanti kelompok lain datang bertanya ini siapa, who is she, who is he, siapa dia, kalian jelasin. Ya, mempertanggungjawabkan
Quickly please. Masya Allah. Bagus ya, good job. Oke, quickly cepat-cepat lah biar kita ini kerja terus. Udah siap? Udah angkat terus? Come on, 2 orang lagi. Ya, sesuatu kamus in the Indonesia kita bisa lihat. Sekarang tugas selanjutnya apa sayang? Tugas selanjutnya setiap anggota kelompok datang ke kelompok lain untuk bertanya, ini siapa? Siapa dia? Ini apa hobi dia? Apa warna favoritnya? Bagaimana kulitnya? Ini kan kayak kalian deskripsi tadi ya di sana. Ya. Nah, untuk kelompok visual, mana kelompok visual? Nah, kelompok visual, kamu tanya di kelompok kinestetik. Ya, bertiga datang kembali tanya. Nah, ini kelompok apa? Kelompok visual. Bawa putar tangan, bawa putar tangan satu. Nah, bawa putar tangan. Untuk kelompok visual kita catat lagi sama Amida sama Mia. Ini siapa penjaga tangannya? Siapa kelompok visual mana? Yang punya kamu tuh? Ya siapa nih? Ya siapa ini? Udah, kamu udah. Ini kelompok mana? Nah, ilmunya. Sekarang kita tanya. Masih alhamdulillah, jadi setelah saya periksa hasil kerja kalian berikan, alhamdulillah 75% kalian sudah mampu mengenal teks deskriptif tentang sambat, tentang people, tentang seseorang. Tepuk tangan atas keberhasilan. Jadi sisanya 30% lagi ada siswa yang masih bertukar-tukar. Jadi mau bilang dia seorang penyanyi, she is a singer, dia tertulis di situ she is singing. Kalau she is singing, dia sedang menyanyi. Singing itu kata kerja. Kalau singer, kata benda. Singer itu orangnya, penyanyi. Singing itu apa yang dia lakukan? Menyanyi. Ya, Nisa Sabian misalnya dia suka nyanyi surga neraka. Ya, nanti kita nyanyi sama-sama kalau kita punya waktu luang ya. Jadi yang tersisa yang belum tuntas, kita masih boleh Ibu kasih kesempatan untuk Ibu remedial lagi. Jangan resah, jangan khawatir, masih ada waktu untuk belajar lagi, oke? Oke. Jadi untuk hari ini Ibu, I think enough for today. Saya kira cukup di sini. Time is over. Ya, waktu sudah berakhir. If I made mistake, seandainya Ibu ada salah sama kalian, please forgive me. Maafkan Ibu. And finally, akhirnya I said, okay, sebelumnya Ibu lupa, sorry, karena kita sudah berdoa tadi.
Untuk keberkahan ilmu yang kita serap hari ini, patutlah kita mengucapkan secara bersama Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, I did enough. And finally, I said Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, don't Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Hani. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Bireu dari UPTD SMP Negeri 4 Bireu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi yang ditemani oleh Ibu Asmita terkait pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh rekan sejawat saya. Ibu Asrita, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya juga sangat baik, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Ini lagi ya. Bagaimana perasaan Ibu pada saat saya observasi? Alhamdulillah saya biasa-biasa aja, bahagia karena kenapa? Ya, pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan minggu yang lalu juga sudah pernah saya lakukan. Jadi ketika Ibu masuk merupakan juga saya senang menjadi umpan balik. Jadi Ibu bisa juga memberi masukan-masukan yang inovasi terhadap saya. Alhamdulillah, berarti Ibu bisa melakukan pembelajaran dengan nyaman ya, Bu ya? Alhamdulillah. Baik Ibu, nah sekarang pada saat kita sudah membicarakan tentang area-area pengembangan yang ingin dicapai pada ketika itu. Nah, menurut Ibu, bagaimana kepercayaan terhadap area pengembangan yang dilakukan pada saat pembelajaran? Tentu ketika kita ingin menemukan suatu keberhasilan di lokal, tentu adanya area-area pengembangan yang kita lakukan, yaitu ada beberapa tahap. Yaitu tahap awal kita sebagai guru menyiapkan RPP. Untuk apa kita menyiapkan RPP? Tujuan kita adalah untuk memunculkan keaktifan siswa sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu sampai seperti kita inginkan. Nah, keaktifan siswa sasarannya ya Bu. Pembelajaran tersebut saya kemas yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang memunculkan KSE seperti Ibu lihat dari artinya area pengembangan yang dilakukan itu ada KSE, ada lagi KSE dan berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi di situ saya melihat anak-anak dengan membagi kelompok. Tentu sebelum saya membagi kelompok, saya melakukan diagnosa awal dulu biar saya memahami, mengetahui bagaimana gaya belajar mereka. Baik Bu, jadi area pengembangan kemarin pada saat kita melakukan praktisasi, di sana Ibu mengatakan bahwa Ibu mengembangkan pengetahuan, kemudian dalam mengembangkan pengetahuan ada 3 diferensiasi yang dilakukan. Menurut Ibu, apakah ketiga-tiga diferensiasi ini telah dilakukan dan terkait pengetahuan siswa apakah tercapai Bu? Begini jadi pada saat itu Ibu juga bisa melihat sendiri saya melakukan diferensiasi konten, kemudian diferensiasi produk, satu lagi diferensiasi proses. Mohon maaf ya Bu, saya kalau ketemu dengan huruf R agak susah ngomongnya. Terus selanjutnya adakah hambatan yang dialami pada saat melakukan pembelajaran dan jika ada apa hambatan yang dialami? Secara keseluruhan hari itu kita bisa lihat sendiri mereka itu sangat aktif ya Bu.
ketika saya membagi kelompok ada gaya belajar kinestetik, terus ada gaya belajar auditori, kemudian ada gaya belajar visual. Nah, secara keseluruhan mereka itu sangat aktif, tapi tentu juga ada sedikit apa itu namanya? Bukan, kalau kita bilang hambatan juga bukan hambatan, maksudnya ketercapaian 100% belum kita dapatkan, sekitar 70% alhamdulillah tercover pada hari itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena begitu saya bagi kelompok, anak kinestetik pada umumnya otomatis sedikit meriah ya Bu. Kemudian ada anak visual, auditori kan cuma satu hari itu. Akhirnya anak auditori itu saya gabung dan kita gabung dengan anak visual. Maunya anak auditori, maunya saya pada saat itu, karena kan kontennya saya sediakan kan 3 macam pada saat itu ya kan. Nah, jadi kita join mereka karena cuma 1 orang auditori. Jadi ini termasuk menurut Ibu salah satu kesulitan memang karena anaknya cuma 1 orang. Memang pada saat itu saya melihat bahwa anak tersebut merasa tidak ingin ya, mereka anak tersebut tidak mau dikelompokkan 1 orang, sehingga dia masuk. Baik Ibu, terkait kesulitan yang Ibu hadapi, kira-kira ke depannya apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan jika terdapat kesulitan pada saat pembelajaran? Saya akan menyediakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, sehingga siswa ini akan mendapatkan kepuasan yang sama seperti anak-anak yang lain. Jadi satu-satunya anak auditori di situ mungkin anak auditori itu bisa juga kita gabung dengan anak siswa, bisa kita menayangkan video. Pada saat itu kan saya memberi kontennya, ada yang menggambar seperti kan deskripsi hari itu ya Bu, deskripsi konten seperti gambar Mbak Oki, Ustazah Oki, gambar Ustaz Abdul Somad. Karena kan di situ menceritakan tentang describing people ya, menjelaskan tentang karakter seseorang. Nah, untuk ke depan kita bisa koneksi dengan penayangan video, mungkin lebih menarik lagi. Kira-kira kapan Ibu akan mulai menerapkan metode atau strategi yang bervariasi yang seperti ini? Insya Allah secepatnya Bu, karena ada beberapa siswa yang harus saya lakukan pengayaan dan remedial kan Bu. Nah, jadi itu bukan suatu hal yang apa namanya yang membuat mereka kita katakan tidak berhasil. Cuman hanya perlu waktu. Sekali lagi semoga apa yang kita inginkan dapat.